Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang penangkapan dua pembunuh sekeluarga di Indramayu. Cerita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor, seperti berita aslinya yang ada di sekitar kita. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Senin dini hari, 8 September 2025, suasana duka di Kabupaten Indramayu berubah menjadi harapan ketika polisi akhirnya menangkap dua orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan satu keluarga yang mayatnya ditemukan terkubur dalam satu liang di Kelurahan Pauman. Penangkapan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan Polres Indramayu, Polda Jawa Barat, Inafis, dan Puslap 4 Mabes Polri. Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Arwin Bahar menyampaikan bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 03.00 WIB di wilayah Kedokan Bundar. Dua orang berinisial R dan P berhasil diamankan setelah sebelumnya melarikan diri ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun karena kebingungan dan kehabisan akal, keduanya kembali ke Indramayu dan akhirnya dikepung polisi. Ketika ditangkap, terjadi sedikit perlawanan sehingga aparat terpaksa melakukan tindakan tegas namun tetap terkendali. Wajah tegang dan perubahan sikap mendadak terlihat pada kedua tersangka ketika mereka menyadari bahwa upaya melarikan diri sia-sia. Setelah diamankan, fakta mengejutkan terungkap. R dan P ternyata sudah mengenal salah satu korban, H. Sahroni, secara personal. Mereka pernah menjadi rekan kerja di sebuah bank lokal. Hubungan profesional ini menjadikan motif pembunuhan semakin misterius karena bukan konflik antar orang asing, melainkan antara kenalan lama. Polisi menyita sejumlah barang bukti yang sangat krusial untuk penyelidikan. 3 unit mobil milik keluarga korban, spray dan terpal yang digunakan untuk mengubur jenazah, hingga sejumlah uang tunai yang ditemukan dalam kepemilikan pelaku saat ditangkap. Semuanya ditelaah dengan cermat oleh tim forensik. Warga Indramayu terpukul oleh peristiwa tragis ini. Suasana duka menyelimuti setiap sudut Kelurahan Pauman sejak penemuan jenazah 5 anggota keluarga yang terdiri dari Haji Sahroni, kakek, anaknya Budi Awaludin, menantunya Eus Juwitasari, cucu kecil Ratu Khairunisa, 7, dan bayi berusia 10 bulan. Kini, setelah penangkapan, muncul kemarahan mendalam di antara warga. Banyak yang merasa dikhianati oleh pelaku yang sebelumnya dikenal baik. Seorang warga setempat menyuarakan rasa kecewa yang mendalam. Kami tidak menyangka mereka tega membunuh orang yang dulu mereka kenal, bahkan pernah bekerja bersama korban, kata seorang warga dengan suara bergetar. Solidaritas antar warga dan keluarga korban pun semakin kuat, menuntut pengusutannya tuntas dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Reaksi bukan hanya datang dari warga saja, tetapi juga dari kalangan tokoh publik. Banyak yang menyerukan agar hukum diterapkan secara tegas, sebagaimana aspirasi keluarga yang tengah berduka. Suara seruan keras agar pelaku tidak hanya ditahan, melainkan dihukum seadil-adilnya bergema hingga tingkat provinsi dan pusat. Setelah melakukan olah TKP dan menemukan kejanggalan pada cara korban meninggal, penyidik Polres Indramayu bersama Polda Jabar langsung membentuk tim gabungan. Mereka menelusuri rekaman CCTV di sekitar rumah korban dan jalur keluar masuk kampung. Dari rekaman itu, terlihat 2 orang tak dikenal yang masuk ke rumah korban pada malam kejadian. Gerak-gerik mereka mencurigakan, menggunakan masker, berjalan cepat, dan tampak bolak-balik membawa sesuatu. Kecurigaan semakin kuat ketika tim forensik menemukan sidik jari yang cocok dengan catatan kriminal lama milik salah satu tersangka. Ia dikenal warga sekitar sebagai mantan napi kasus pencurian dengan kekerasan. Sementara rekannya, seorang pria berusia 30-an, diketahui sering menganggur
kecanduan judi online, dan kerap terjerat utang. Motif awal pun terkuak. Mereka berniat merampok karena mengetahui keluarga korban cukup berada, tetapi situasi berubah menjadi tragedi berdarah ketika korban melawan. Selama 2 hari, polisi memburu keduanya. Dari jejak digital ponsel yang ditinggalkan, tersangka pertama terdeteksi kabur ke daerah Subang, sementara tersangka kedua masih bersembunyi di Indramayu. Operasi penangkapan dilakukan hampir bersamaan. Tersangka pertama berhasil diringkus di sebuah rumah kontrakan kumuh tanpa sempat melawan. Tersangka kedua mencoba kabur melompati pagar belakang rumah seorang kerabatnya, namun berhasil dilumpuhkan setelah polisi melepaskan tembakan peringatan. Saat kedua pelaku digelandang ke Mapolres Indramayu, warga yang mendengar kabar penangkapan langsung berbondong-bondong mendatangi kantor polisi. Amarah mereka meluap. Banyak yang menangis, banyak pula yang berteriak penuh emosi, menuntut hukuman setimpal. Suasana haru bercampur kesal membuat polisi harus menambah penjagaan di sekitar kantor. Sejumlah warga bahkan sempat berusaha mendekat ke mobil tahanan sambil melempar kata-kata kasar kepada para pelaku. Polisi akhirnya membuka hasil pemeriksaan awal. Kedua tersangka mengakui perbuatannya. Mereka masuk ke rumah korban dengan dalih kenal salah satu anggota keluarga. Ketika niat mengambil barang berharga diketahui korban, terjadilah perlawanan. Bukannya mundur, mereka malah gelap mata, menggunakan benda tumpul dan pisau untuk melukai. Tindakan brutal itu membuat seluruh anggota keluarga tak bernyawa. Berita ini langsung menyebar cepat. Media sosial dipenuhi komentar warga yang mengutuk para pelaku. Banyak yang menuliskan bahwa tindakan keduanya bukan sekadar kriminal, tapi sudah masuk kategori biadab. Rasa aman warga Indramayu terguncang. Mereka heran, bagaimana bisa hanya karena ingin merampok, 2 orang tega menghabisi satu keluarga tanpa belas kasihan. Kini, keduanya dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pembunuhan berencana hingga perampokan dengan kekerasan. Ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup menanti mereka. Kapolda Jabar menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan proses hukum berjalan transparan dan tegas, tanpa ada celah bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum. Warga Indramayu berharap hukuman seberat-beratnya dijatuhkan. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyuarakan agar kasus ini dijadikan pelajaran nasional, bahwa kejahatan brutal yang merenggut nyawa orang tak bersalah harus diberi sanksi maksimal. Kami ingin pelaku dihukum mati, biar ada keadilan untuk keluarga korban, kata salah satu warga dengan nada tegas di depan Mapolres. Polisi menyatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap R dan P masih berlangsung intensif, terutama untuk mengungkap motif dan modus operandi pembunuhan. Apakah ini murni keserakahan, dendam pribadi, atau ada motif lain yang lebih kelam? Belum sepenuhnya terungkap. Kombes Hendra Rokmawan dari Polda Jabar menekankan pentingnya kehati-hatian dan prosedur dalam penyidikan. Information sharing antar lembaga dilakukan secara ketat agar investigasi berjalan objektif dan profesional. Tragedi ini menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya Indramayu. Rasa kehilangan masih sangat terasa, namun penangkapan 2 pelaku menjadi awal dari upaya mengobati luka itu. Warga kini menunggu apakah pengadilan akan benar-benar memberi hukuman setimpal atau justru membuat mereka semakin kecewa. Penangkapan 2 pelaku R dan P menjadi babak baru dalam tragedi Indramayu yang mengguncang Jawa Barat. Dari awalnya hanya menjadi berita duka, kini berubah menjadi titik harapan bahwa keadilan bisa ditegakkan. Namun, di balik itu semua, tersimpan banyak pertanyaan. Mengapa pelaku tega membunuh satu keluarga secara sadis? Apa motif di balik tindakan mengerikan itu? Dan apakah ini akan mengubah sikap warga terhadap kepercayaan sosial dalam komunitas mereka? Warga Indramayu masih merasakan luka mendalam. Keluarga korban menunggu jawaban. Aparat hukum bekerja tanpa henti. Dan seluruh masyarakat berharap bahwa tragedi ini tidak hanya menjadi kisah kelam semata, tetapi momentum untuk membangun kembali rasa aman dan kepercayaan antar warga. Dengan penangkapan ini,
sinyal yang kuat dikirim. Hukum tetap berada di atas kekerasan. Dan di tengah kesedihan, keadilan harus ditegakkan.